Baik, Pak Nanang, karena ini sudah jam 5, kita mulai saja. Nanti kalau yang lain bergabung, saya akan masukkan ke dalam grup. Nanti Bu Cindy, tolong dicek kalau memang saya host, mungkin saya bisa ngecek kalau ada yang masuk ke Zoom ya, ya bisa di-admit ya. Oke, baik, 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 Pak. baik. Baik, selamat sore Pak Nanang. Kita akan mulai. Saya akan coba share screen materi yang akan kita bahas bersama. Sebentar. Dulu. Baik, ini tugas 4 kita sudah lewati kemarin. Bahasannya sama yang kita lihat kemarin itu ada perbedaan antara LSP, LSK, dan LSU. Saya berharap nanti tugas-tugas dapat dikerjakan sesuai dengan uh, jawaban sebenarnya sudah ada di sini. BNSP sini ada lampirannya. Untuk LSV di sini juga ada, dan kalau LSU tadi dari awal sudah dijelaskan bahwa itu adalah lembaga sertifikasi usaha. Kita akan buka yang klasifikasi hotel PUPH tugas 5. Saya akan buka bahwa di sini ya, ada salah satu info saja tentang jenis hotel, jenis hotel berdasarkan bintang. Di sini ada klasifikasi hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Sementara masih hotel bintang. Sedangkan kalau kita bicara hotel non bintang, berarti fasilitasnya ada di bawah dari ini tersebut. Tapi memang ada yang katakan hanya dia dibilang butik hotel dengan jumlah kamar 15 kamar, bahkan mungkin lebih dari 15 kamar, tapi bisa juga dikatakan standarnya pelayanan hotel bintang 3. Jadi nanti kita akan lihat apa fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki. Misalnya ternyata walaupun dia butik hotel, dia juga menyediakan fasilitas untuk olahraga, misalnya ruang gym. Ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Nanti ada penilaian nilai-nilainya lagi oleh LSU. Begitu. Nah, ini tentang uh, hotel bintang. Kemudian di sini ada berita tentang Oyo. Pak Nanang bisa lihat ini saya, presentasi saya belum? Bisa, Pak. Jelas Saya oke, terlihat. baik. Baik, jadi kalau misal kita lihat di sini, ini adalah founder CEO ini dari orang di ini India ya. Dia ini apa namanya mulai menyebarkan tentang Oyo ini. Jadi manajemennya itu bergerak di bidang hotel-hotel non bintang sebenarnya. Jadi Oyo ini kalau kita lihat ada kos-kosan dibikin jadi Oyo. Hotel-hotel yang udah mulai agak bangkrut dibikin jadi Oyo. Jadi Oyo ini dia melakukan bisnis untuk marketing. Jadi menyebarkan si eh, informasi kepada masyarakat bahwa Oyo ini adalah hotel yang baik standarnya, nanti dibantu dengan tim marketing mereka dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini juga merupakan bagian dari uh, perkembangan hotel yang sudah masuk ke Indonesia dari luar negeri. Tapi tentunya Oyo ini sangat membantu untuk para pemilik unbranded hotel yang tidak memiliki merek sebelumnya, dibikin jadi Oyo Rooms gitu. Makanya banyak juga, bukan kalau di sini ditulis bahwa Oyo telah menggandeng lebih dari 30 unit properti yang terinventarisasi dan 1.000 kamar tersebar di 3 kota. Jakarta, Surabaya, Palembang. Bahkan di Bandung juga ada dan beberapa kota juga sudah ada. Jadi memang Oyo ini merupakan uh, franchise ya, manajemen franchise yang ditawarkan kepada masyarakat atau pemilik properti yang biasa memang di bidang renting room begitu. Mungkin seperti kos-kosan seperti itu ya. Ini bisa dibaca nanti tentang penjelasannya. Ya, yang di sini nanti ada tugasnya. Contoh saja, ini ada nama hotel dan kategori hotel bintang yang Anda ketahui. Jadi ini lebih kepada pengetahuannya Pak Nanang nanti. Kemudian dikirimkan foto sertifikat hotel bintang dan LSU dan nama LSU-nya. Kalau misalnya Bapak bisa browsing kok, ya, ya ada jawabannya nanti bisa dicek. Jadi tidak harus datang ke hotel, tapi kalau ada
pernah punya pengalaman di hotel, Bapak bisa tanya, nah ada nggak sertifikat dari LSU-nya? Tapi kalau nggak, Bapak browsing saja. Nanti kemudian menurut Bapak apakah hotel, oh ya sudah termasuk kategori hotel bintang atau tidak? Pak Fahmi yang bergabung nih. Jadi nanti tinggal dijawab saja, sebutkan 5 hotel yang termasuk kategori hotel non bintang. Selamat sore Pak Fahmi. Boleh, Pak. Sore. Ini kita lanjut ya Apa Pak. baru Ini baru update, Pak? nggak apa-apa. Ini kita Saya baru lihat. mulai kok. Gitu. Ya jadi kita baru membahas tentang hotel bintang, hotel non bintang. Penjelasannya secara sekilas ada di materi tugas pada hari ini yang muncul tugas 5. Nah ini memang kalau untuk apa namanya linknya ada di sini atau sudah dimasukkan di dalam tugas yang ini. Ini Pak Fahmi bisa lihat share screen saya? Belum bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Oke, bisa, Pak. Bisa, bisa, bisa Pak. ya? Oke, baik, baik. Uh, kita akan masuk ke materinya. Nah, ini kita perlu bahas tentang CHSE. Apa itu CHSE? Nah, sekarang saya mau tanya mungkin ke Pak Nanang. Pak Nanang kalau nggak salah pernah mengalami CHSE atau Pak Fahmi yang pernah mengalami CHSE ya? Di audit Saya nggak CHSE. pernah, Pak. Pak Fahmi pernah di audit CHSE? Belum, Pak. Belum ya? Kalau Pak Nanang sudah pernah di audit CHSE? Paling di ISO-nya itu sih Pak yang saya udah pernah di Wah, ISO ISO ya. Ya, ya, ya. Baik. Betul. Jadi CHSE ini ada panduannya ya. Sini sudah saya coba share panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di restoran dan rumah makan. Ini pas sekali dengan tepat Bapak-bapak ya. Nanti bisa dicek di bawah sini ya. Oke, kita coba mulai bahas tentang ini panduan umum. Saya percepat saja ya. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini harus ada penjelasan tentang bagaimana makanan itu safety dari area pintu masuk, apakah layanan antar minuman, pembayaran pintu keluar, semuanya harus dijaga bahwa ada alur keselamatan, alur keamanan dan keselamatan. Contoh area pintu masuk, jadi disiapkan tempat cuci tangan. Ini sudah Bapak sudah punya dan sudah dilakukan. Tempat parkir, area pintu masuk, ada tanda-tanda, ada apa namanya tempat cuci tangan, selalu disanitize, setiap ada yang masuk ada jaga jarak, kemudian dan selanjutnya ini ada di bawah. Nah, cuma memang kalau kita bicara hari ini sudah eh, apa namanya sudah bisa dikatakan tidak dilakukan secara maksimal dikarenakan pandemi COVID ini sudah lewat. Jadi yang paling yang tetap dilakukan adalah cuci tangannya, kemudian hand sanitizer-nya masih ada, kemudian juga tempat sampah dalam keadaan tertutup itu juga masih apa namanya kalau jaga jarak udah nggak terlalu Pak ya. Kita udah rapat-rapat semua juga di pesawat juga kita rapat-rapat duduknya sebelah-sebelahan gitu ya. Di angkot di semuanya kita udah rapat-rapat tanda penuh deh semuanya. Jadi udah tidak lagi tetapi yang namanya toilet itu harus ada tisu dan sabun dan itu harus ada. Kemudian sampah bekas makanan tisu tempat sampah yang sudah tertutup rapat dan lain-lain. Nah ini juga masker untuk servis sekarang ini sudah ada sebagian yang masih tetap menggunakan masker ya walaupun tantangannya adalah dengan menggunakan masker itu adalah komunikasi ya jadi komunikasi kita tamu kita nggak lihat kita senyum, tamu kita nggak lihat bagaimana kita mungkin pengucapannya kurang jelas. Nah ini juga yang merupakan challenge atau tantangan, tetapi kalau kita bicara tentang keselamatan keamanan tahanan pangan ini makanan ini dengan pakai masker ini udah nomor satu. Tinggal dicari bagaimana mungkin ada kalau dulu sebelum ada masker itu ada yang muncul itu sebenarnya sudah banyak dipakai. Itu kalau di daerah Eropa ya, Asia, Eropa, Amerika dia pakai plastik kelihatan. Jadi kelihatan senyum tetap kelihatan. Dia hanya untuk menahan si ludah saja.
Tapi kalau di Jepang, Jepang itu sudah standar dia harus menggunakan masker. Jadi tidak, memang sudah terbiasa kalau di sana. Nah, kita saja di Indonesia yang masih kurang. Nah, kita lanjut saja. Sini ada terus dikasih panduan untuk pembuatan sampai ke bawah. Nah, tamu pembayaran sudah mulai cashless. Sudah sekarang ini sudah masuk ke era new normal. Bahkan ada beberapa uh, apa namanya uh, fast food ya kayak seperti McD gitu ya. Mungkin tempat-tempat lain juga ada dia menggunakan pesannya silakan pesan di sebuah komputer di depan yang mereka tinggal layar sentuh tinggal pencet saja begitu dan lain-lain. Oke, baik ini saya akan close. CSE pedomannya di sini juga ada untuk hotel. Kalau tadi tentang restoran, ini tentang hotel. Hotel juga lebih complicated lagi, lebih banyak lagi. Nah, contoh saja. Ya, ini banyak sekali di sini di bawah. Ya, sebentar ya, saya akan coba ambil contoh aja satu. Nah, memastikan kondisi asri, oh bukan, ini, memastikan pengelolaan ini. Memastikan pengolahan limbah dan limbah cair, hotel dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan, sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru COVID-19. Oke, sementara saya mau tanya dulu nih ke Pak Fahmi atau Pak Nanang, atau mungkin sama-sama nanti memberi jawaban. Kalau di hotel, um, bisa dipastikan ya, hotel-hotel yang saya kunjungi untuk kami audit dalam CHSE, itu mereka memiliki pengolahan limbah yang cukup, kalau menurut saya cukup besar. Investasinya bisa sampai miliaran mungkin ya, begitu. Tapi memang itu adalah salah satu syarat untuk pengolahan limbah yang ada dari hotel. Jadi dia pakai mesin. Nah, contoh juga di McDonald's. Di McDonald's itu juga ada satu, kalau misalnya lewat drive-thru, nanti ada satu kotak besar, dimanapun ada setiap McDonald's, satu kotak besar itu untuk mengolah limbah. Baik itu apa namanya yang buang airnya, atau mungkin limbah minyaknya dan lain-lain, itu ada alatnya. Nah, kalau boleh tahu di tempat Pak Nanang dan Pak Fahmi, apakah terdapat alat atau sistem yang seperti itu untuk pengolahan limbah? Silakan. Siapa duluan mau Pak Fahmi boleh, Pak Nanang boleh. Saya Untuk duluan aja Pak. baik, boleh Ya, Pak Pak Fahmi Fahmi. silakan. Nah, kalau dari saya sih pertama di tempat saya itu ada namanya pemilahan sampah Pak. Oke. Ya, pemilahan sampah. Jadi itu dia dibedakan antara sampah organik sama sampah anorganik, sama Ya, sampah B3. ya. Terus kedua ada yang namanya mereka itu pengomposan Pak. Oke. Itu bisa diolah digunakan sebagai pupuk untuk taman, biasanya seperti itu sih Pak. Oke. Wah, itu bagus. Berarti sudah bisa untuk CHSE itu sudah dapat nih yang memastikan kondisi asli dan nyaman dan juga tentang lingkungannya dan juga tentang pengolahan sampah dan juga tentang limbah ya. Berarti Pak Fahmi ada orang yang bertanggung jawab khusus untuk itu nggak? Kalau sampai situ sih, saya perhatinya sih biasanya mereka melakukan seperti itu Pak. Tapi kalau untuk penanggung jawabnya saya kurang tahu dah Pak. Kurang tahu ya, Pernah iya, iya. sempat, ya pernah sempat seperti hotel juga dari Walker, tapi Ya, baik, baik. Jadi memang seharusnya memang ada, pasti ada sih orang yang khusus bertanggung jawab untuk itu karena ini sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan tetap sehat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Nanang gimana? Ada Pak Nanang area seperti Pengenalan itu atau khusus untuk kita pengolahan? Silakan. kita ada pengenalan untuk lemak ya Pak, Ya. untuk lemak dengan chemical. Jadi kita itu ada saluran untuk cairannya, itu ada di Mhm. bawah tanah ditaruhnya. Ya, Jadi ya. itu ada pemisahan antara lemak dan chemical untuk mengurangi limbah yang tercampur di area sekitar sih Pak. Jadi kita ngolah sendiri biar itu Aha. nggak keluar di area sekitar. Oh, oke. Oke. Dan penanggung jawabnya sendiri itu masih dipegang oleh orang purchasing dan kitchen sih. Oh gitu. Jadi mereka double pekerjaan ya. Sekarang memeriksa Bet- juga. Ya, Iya. baik. Baik, kalau begitu saya akan juga ada mau akan membahas juga kalau kita bicara CHSE tadi contoh-contoh saja Pak Fahmi, tempat Pak Fahmi sudah dan tempat Pak Nano juga sudah melakukan, nanti bisa dibaca di situ, tapi sekarang kita akan membahas tentang berikutnya tentang hotel syariah. Coba kita buka dulu sebentar, saya buka dulu videonya.
Oke, sekarang saya mau share screen dulu. Oke, kita mulai kan? Suaranya kedengaran Bapak-bapak? Kedengeran, Pak. Kedengaran. Menjawab kebutuhan muslim dan muslimah masa kini, penginapan berkonsep syariah makin banyak bermunculan. Nggak sembarangan loh menyandang konsep ini. Hotel atau penginapan syariah juga harus punya sertifikat resmi dari MUI. Untuk itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya aturan, operasional, fasilitas, hingga pelayanan semuanya wajib selaras ajaran agama Islam. Di tiap kamar tentu tersedia alat sholat, juga space dan tempat bersuci yang nyaman. Ini juga pembeda penginapan syariah dengan konvensional. Wajib mengumandangkan azan. Kalau di sini azannya langsung dikumandangin sama muazin. Di sini juga udah disediain peralatan sholatnya. Tapi aku mau sholat di bawah karena aku mau sholat berjamaah. Bisa sholat di kamar sih, tapi kali ini ikut jamaahan yuk. Di musola yang emang tersedia di setiap lantai. Bareng staf dan pengelola yang juga wajib sejenak meninggalkan kesibukan untuk menyegerakan sholat. Satu lagi syarat hotel syariah, punya dapur halal. Assalamualaikum Chef. Kalau dalam pengolahannya sendiri Chef, ada nggak sih keahlian khusus atau yang harus Chef dan tim ketahuin? Karena semuanya ini kan udah sertifikasi halal ya Chef? Nah, pertama kita harus mengikuti pelatihan di MUI yang disebut Sertifikat Jaminan Halal (SJH). Itu diselenggarakan oleh MUI itu sendiri. Jadi saya sendiri pun sudah mengikuti pelatihan itu untuk memahami secara teoritis dan praktek untuk masakan halal. Cuman kalau kita tidak tahu dengan rekanan kita, vendor kita yang cara memotongnya sama itu tidak syar'i itu ya bisa berubah menjadi haram. Cara potongnya, terus pengantarannya pun harus hygiene, tidak bercampur dengan bahan non halal. Baik, itu sebagian dari video tentang video halal. Saya akan pasang satu lagi. Tunggu sebentar. Pemirsa jalan-jalan enak, saya mau cerita sedikit nih tentang Hotel Sofyan. Hotel Sofyan adalah hotel yang berada di Jalan Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Hotel ini dinyatakan sebagai hotel syariah. Hotel yang sudah berdiri sejak tahun 70-an tersebut berhasil menyabet penghargaan tahunan yang merupakan ajang bergengsi dan eksklusif yang mewakili sektor paling cepat berkembang dari pariwisata global, yakni Halal Travel and Tourism. Penghargaan ini diberikan untuk praktek layanan perjalanan dalam pariwisata terbaik pada skala internasional, setelah Sofyan Hotel mengalahkan Gloria Hotel Dubai dan Landmark Hotel Dubai.
Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yusrina Nurul dalam acara Jalan-Jalan Enak. Nah pemirsa, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk nginep di hotel. Nah hotelnya kali ini berbasis syariah atau hotel halal nih. Nah seperti apa ya hotel berbasis syariah atau hotel halal? Penasaran kan? Yuk saya udah dapat kartunya nih. Sekarang saatnya ke atas, kita lihat yuk kamarnya seperti apa. Ayo! Nah pemirsa, alhamdulillah nih saya udah dapat kartunya. Nah saatnya kita ke kamar. Nah kebetulan saya dapat kamar di lantai 4 yaitu 434. Yuk langsung aja kita ke dalam. Oh iya, mungkin pemirsa Jalan-Jalan Enak penasaran kan, sisi syariahnya dari mana sih? Nah, di sini setiap kamar hotel tipe apapun tersedia kitab suci Al-Quran, buku-buku doa, sarung, mukena, dan sajadah. Hotel Sofyan ini mempunyai musola yang cukup besar dan yang bikin syariah lagi ada live azan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Menurut Direktur Utama Hotel Sofyan yaitu Ruhadi Widiargo, penerapan hotel syariah memang cukup sulit di awal. Tetapi penerapan syariah untuk jangka panjang justru menguntungkan. Terlebih kini segmen syariah kian digandrungi dan telah menjadi gaya hidup umat muslim. Sebagai keunggulan, kita mengusung konsep syariah. Kalau sekarang lebih ke arah brandingnya halal hotel, karena disesuaikan dengan tema besarnya adalah halal tourism. Kira-kira itu. Nah ini kan untuk mendapatkan sertifikasi syariah kan mungkin perjalanan cukup panjang Pak. Terus sebenarnya kapan Pak sertifikasi syariah itu didapat oleh Hotel Sofyan sendiri? Kalau perubahannya mulai tahun 90-an itu mulai dapat sertifikat lembaga bisnis syariah sebagai entiti syariah itu tahun 2003. Dari situ kita sebagai lembaga bisnis syariah hotel pertama di Indonesia. Oke Pak. Lalu Pak, mungkin pemirsa mungkin nggak banyak yang tahu ya Pak, seperti apa sih hotel syariah itu, gambarannya seperti apa? Mungkin. Kalau hotel syariah itu sekarang halal hotel sebenarnya hampir sama dengan hotel-hotel lain, cuma memang dikendalikan dari sisi pemakaian tempat, terus fasilitas itu semuanya tidak boleh ada yang melanggar dari kaidah-kaidah Islam, termasuk dari prosedur-prosedur, pemanfaatan ruangan. Nah itu nanti kita ada dewan pengawas syariahnya juga untuk kita diskusi, kita minta petunjuk apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Kalau untuk fasilitas sendiri Pak, apa saja yang ada di Hotel Sofyan sendiri? Kalau Sofyan Hotel punya ada kamar ya, beberapa tipe kamar, ada suite, ada eksekutif, ada deluxe, ada juga superior ya. Selain kamar ada juga fasilitas meeting room, ada sekitar 9 kalau yang di Jalan Cut Mutia, kalau yang di Jalan Supomo itu ada 4. Selain itu juga ada gymnya juga, terus ada fasilitas laundry ya kalau nanti ini. Terus untuk makan minum kita ada restoran, ada juga cafe. Itu restoran namanya Potpourri Resto. Itu Indonesian dan Western, ada juga Asia. Kemudian ada cafe, itu mengangkat Indonesian coffee. Nah, itu enak untuk hangout dan ada juga makanan ringannya. Dari beralih ke restoran Pak di bawah itu, apakah semua makanannya memang benar-benar terjamin halal dan dari mana sertifikat kehalalan tersebut? Kalau
dari sisi menu, semua menu kita ada sekitar 300 menu itu sudah terverifikasi halal oleh LPPOM MUI. Jadi kita bukan self-claim, tapi juga kita mengajukan sertifikasi untuk halal ini makanan dan minuman ke LPPOM MUI dan sudah ada sertifikatnya. Lalu saya sempat mendengar tuh bahwa setiap kamar, baik apapun tipenya, itu ada Al-Qur'annya, dan mungkin boleh dijelaskan Pak seperti apa? Ya, kita juga sebagai hotel syariah harus friendly for Muslim traveler, jadi fasilitas untuk ibadah kita juga dipermudah. Jadi di kamar itu ada arah kiblat, ada mukena, ada Quran, ada juga buku doa. Ada juga untuk channel-channelnya juga kita pilih yang ada yang Islamik, ada juga hiburan, tapi hiburan yang diperbolehkan secara syar'i. Mau kita juga di fasilitas hotel juga ada musola. Di musola ini kita ada azan live 5 kali sehari. Itu juga selain untuk tamu juga untuk karyawan. Berarti karyawannya di sini semua yang muslim pasti harus menggunakan hijab ya Pak ya? Kalau yang muslimah ya semuanya harus berhijab kecuali non muslim. Tapi sekarang yang non muslim sudah sebagian sudah pensiun. Tapi untuk yang laki-laki masih ada juga yang non muslim, tapi mereka juga bisa mengikuti standar-standar yang kita sudah tentukan. Nah, kalau untuk hotel sendiri yang di sini hotel bintang berapa Pak? Kalau di Sofyan Hotel Cut Mutia itu hotel bintang 3. Kalau hotel Sofyan Supomo itu bintang 2. Yang di sini bintang 3, yang di Supomo. Betul, ya. Baik Pak, kalau hotel ini kan sebenarnya mempunyai tagline Pak ya tadi. Iya. Kita tahu hospitality is a virtue. Boleh diceritakan sebenarnya apa sih makna dari tagline tersebut? Hospitality is a virtue. Sebenarnya kami mengangkat pesan itu 3 untuk yang terakhir ya. Kita angkat pesan 3. Yang pertama adalah virtue. Virtue itu fitrah ya, fitrah. Jadi fitrah manusia ini kan cenderung ingin pada kebaikan, ingin pada kedamaian, persahabatan, saling menolong. Nah di situ kita berharap juga tamu-tamu yang ada di Sofyan Hotel merasa terlayani dengan baik. Kemudian ada juga kita angkat temanya halal. Halal itu yang diperbolehkan, semua yang diperbolehkan oleh agama untuk kebaikan-kebaikan. Dari makanan minuman gitu kita buat yang halal. Dari sisi hiburan kita juga cari yang diperbolehkan, musik-musik, film-film dan lain-lain. Kita juga termasuk juga channel-channel TV ya, kita coba sajikan yang masih sesuai dengan syar'i. Kemudian tema kinship itu kita kembali ke keluarga. Jadi bagaimana Sofyan Hotel bisa melayani tamunya seperti layaknya keluarga sendiri. Mereka akan jauh dari keluarga, kita layani seperti ada di rumah sendiri. Itu yang kami sekarang bawa dari tagline yang baru. Baik, jadi itu ada 2 CHSE, tadi ada klasifikasi bintang 3 berarti dengan hotel klasifikasi bintangnya yang hotel syariah. Jadi kalau hotel syariah itu ada hotel Hilal 1 dan Hilal 2. Mungkin waktu awal pertemuan kita sudah bahas. Nah sekarang ada contoh hotel yang pertama kali hotel halal atau hotel syariah yang di Indonesia dari Jakarta itu Hotel Sofia. Nanti Pak Fahmi dan Pak Nanang dipersilakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nanti di sana akan diperlihatkan juga, akan diperlihatkan juga ada apa namanya materi-materi yang bisa juga untuk mendukung ke jawaban-jawaban tersebut. Mohon dibantu juga tugas-tugas yang belum mengerjakan dikerjakan supaya bisa segera kita beri nilai gitu. Demikian Pak Fahmi sama Pak Nanang ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Tidak Pak, cukup Pak. Cukup ya. Baik, Pak Fahmi, Pak Nanang, karena waktu juga kita sudah mau habis Zoom kita. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Fahmi dan Pak Nanang
yang telah ikut pada Zoom kali ini dan semoga pelajaran yang dapat ke depan 1 minggu lagi juga dapat bermanfaat buat pekerjaan Pak Fahmi dan Pak Nanang. Terima kasih, Baik. tetap komunikasi di grup. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Baik.